Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita hingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan kegiatan sehari-hari kita. Kita berharap kepada Allah agar senantiasa memberikan lindungannya, memberikan kesehatan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, semakin cintalah kita dan semakin bersemangatlah kita dalam melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasulullah. Baiklah anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, di pertemuan yang sebelumnya Bapak sudah mengantarkan materi bab 1 atau bab yang pertama tentang besaran dan sistem satuan. Baik, bahwa fisika ini adalah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda yang ada di alam. Jadi segala peristiwa, kejadian-kejadian di alam ini itu bahagian daripada pelajaran pengetahuan fisika. Kemudian fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat antara materi dan radiasi. Sifat-sifat materi, sifat-sifat radiasi, kemudian interaksi keduanya. Hubungan antara materi dan juga radiasi. Ini bagian daripada pelajaran fisika. Kemudian, fisika juga merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan. Jadi, pengamatan ini merupakan kegiatan apa, Nak? Kegiatan ilmiah. Pengamatan yang dilakukan adalah berdasarkan pendekatan ilmiah. Berarti segala kejadian-kejadian alam, segala peristiwa-peristiwa alam itu dilakukan secara ilmiah. Dengan apa? Pengamatan. Oke ya? Baik. Selanjutnya, ini sudah kita antarkan, Nak, kemarin bahwa fisika itu ada yang klasik dan ada yang kuantum. Ini klasik. Nah, ini kuantum. Oke. Nah, di situ yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalau dia klasik itu contohnya adalah hukum Newton. Nah, sedangkan kalau dia kuantum ya, itu gelombang partikel. Dualisme gelombang partikel. Ya, ini fisika yang berkembang saat ini. Kemudian, nah, besaran dan satuan. Besaran itu adalah, Nak, segala sesuatu yang dapat diukur. Ya, apapun jika dia dapat diukur, maka namanya besaran. Setelah diukur, dia apa? Dapat dinyatakan dengan angka, dengan bilangan, dengan nilai atau kuantitatif. Nah, jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur
dan dinyatakan dalam bentuk angka, dalam bentuk bilangan, dalam bentuk nilai. Contohnya itu, ya, contohnya panjang, ya, masa dan juga suhu, waktu dan lain-lain. Oke? Nah, tadi pada pengertian besaran ada disampaikan diukur. Berarti kalau ada kata diukur, maka ada kegiatannya. Yang diukur adalah objeknya atau bendanya, yang mengukur namanya adalah kegiatan. Dalam fisika, mengukur itu punya makna sendiri, nak. Pengertiannya adalah mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, hitam dengan putih, membandingkan yang hitam dengan yang putih. Kalau dia membandingkan, maka maknanya adalah mengukur. Tinggi, rendah, membandingkan antara yang tinggi dan yang rendah. Kegiatan membandingkan. Dalam fisika, itu namanya adalah mengukur. Oke? Nah, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan sejenis. Tinggi, rendah, sejenis. Apa? Ukuran badan. Ya, hitam, putih. Contohnya apa? Sejenis warna kulit. Nah, jadi yang dibandingkan itu, yang diukur itu sejenis, ya. Nah, sekarang dalam fisika besaran itu dapat didefinisikan apabila, ada nilai dan juga ada satuannya. Jadi, jika contohnya yang kita buat adalah panjang jalan 10 km, maka besarannya adalah panjang, nilainya 10 km satuan. Melihat contoh dari sini, Ananda sekalian, maka dapat dipahami bahwa panjang jalan 10 km itu termaksud daripada besaran fisika, di mana ada kegiatan mengukurnya yang kemudian didefinisikan ada nilai dan juga ada satuan. Nah, ya. Baik, ini dia tadi contohnya. Nah, kemudian satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang telah ditetapkan. Setelah besaran tadi diukur, kemudian ukurannya itu ditetapkan. Nah, jadi besaran yang telah diukur kemudian ditetapkan sebagai satuan. Nih, contoh. Ada meter, ada kilometer, itu satuan panjang. Ada detik, ada menit, ada jam, itu satuan waktu. Ada gram, ada kilogram, satuan massa, dan lain sebagainya. Dalam fisika, sistem satuan itu ada dua macam. Yang pertama, sistem metrik. Yang kedua, sistem non-metrik. Nah, mana yang metrik? MKS, meter, kilometer, sekon. CGS, sentimeter, gram, sekon. Itu sistem satuan metrik. Kemudian sistem non-metrik. Apa itu? Sistem British. Ya, sistem British. Nah, namun sistem internasional adalah sistem yang baku, yang disepakati ya oleh para ilmuwan-ilmuwan kita. Sistem satuan MKS yang telah disempurnakan. Jadi, sistem metrik tadi ada dua, ada MKS, ada CGS. Maka sistem MKS-nya itu disempurnakan. Nah,
Artinya bahwa satuan yang paling banyak dipakai sekarang ini, ya, sistem internasional. Oke. Nah, ada 7 besaran pokok yang berdimensi dan 2 besaran pokok yang tak berdimensi. Kita lihat. 7 besaran pokok. Panjang, satuannya meter. Massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya sekon. Arus listrik, satuannya ampere. Suhu, satuannya Kelvin. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Jumlah zat, satuannya mol. Ini 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Besaran pokok fisika. Nah, kemudian ada besaran pokok yang tak berdimensi. Contohnya apa? Sudut datar, sudut ruang. Sudut datang satuannya radian, sudut ruang satuannya steradian. Ya, itu dia. Sekarang dimensi itu apa? Dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok, di mana kegunaannya adalah untuk menurunkan satuan dari satuan besaran. Menurunkan satuan dari satuan besaran. 2. Untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Oke. Lalu metode penjabaran dimensi. Ada dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Setiap suku berdimensi sama. Nah, itu tadi besaran pokok. Kemudian ada besaran turunan. Apa maksudnya? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Tadi ada 7 nak ya, 7 besaran pokok. Ketika dia diturunkan lagi, namanya menjadi besaran turunan. Ini dia. Ya. Nah, ini dia. Contoh. Tidak menggunakan nama khusus. Ada kecepatan, satuannya meter per sekon atau per detik, luas, meter kuadrat. Kalau dia khusus, ada gaya, ada energi, ada daya, ada frekuensi. Ini semua besaran dari besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke. Contohnya ini lagi. Besaran pokok itu apa saja? Itu maaf ya. Nah, ini besaran. Ini dia. Ini besaran turunan. Ya. Oke. Luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, impuls dan momentum, itu semua adalah besaran turunan. Ya, rumusnya ada yang di sampingnya, kemudian ada dimensinya. Ingat bahwa ada 7 besaran pokok dalam fisika, kemudian diturunkan menjadi besaran turunan. Ya, baik ya. Kemudian ada faktor pengalih dalam satuan internasional. Kalau 10 pangkat min 18 namanya atto, 10 pangkat min 15 femto, 10 pangkat min 12 pico, 10 pangkat min 9 nano, pangkat min 6 mikro, 10 pangkat min 3 mili, 10 pangkat 3 kilo, pangkat 6 mega, pangkat 9 giga, pangkat 12 tera. Dengan simbol-simbol ada di situ. Ya. Ini nanti kalau kamu akan melanjutkan pembahasan fisika pada tingkat jenjang yang lebih tinggi, kamu akan menemukan bilangan-bilangan pengalih yang seperti ini. Oke. Baik. Contoh soal. Tentukan dimensi dan satuannya dalam satuan sistem internasional untuk besaran turunan berikut. Ada gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Nah, jawab. Gaya. Rumusnya massa kali percepatan. Di mana
dimensinya massa adalah M besar kali percepatan LT pangkat min 2. Ya. Tadi di mana itu nampak? Ini nah. Pada bagian ini. Ini dia. Ya. Nih. Kemudian mana lagi? Ini dia. Massa dimensinya M. Nah, ya. Nih. Oke, dari sini semua diambil. Oke. Dari situlah kemudian dikerjakan rumus-rumus tadi. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik. Nah, ini dia. Berat jenis sama dengan berat per volume atau gaya per volume, tekanan, usaha, dan seterusnya. Nanti ini kita akan buat contoh khususnya nah ya. Ini sebagai contoh soal saja. Kemudian buktikan besaran-besaran berikut. Energi potensial dan energi kinetik, usaha atau energi dan kalor. Sama dengan seperti yang tadi. Ya, ada rumusnya, ada simbolnya, ada dimensinya. Oke, baik. Bapak rasa inilah nak sebagai pengantar materi kita. Semoga kamu bisa mengikutinya. Insya Allah pada pertemuan berikut kita akan melanjutkan, ya, akan melanjutkan kembali materi-materi kita. Oke, semoga bermanfaat. Nanti akan Bapak berikan post-test kepada kamu. Bapak harapkan semuanya dapat menyelesaikan. Jika ada nak yang kurang paham, bisa kamu nanti tanyakan langsung kepada saya lewat Japri atau lewat pertanyaan video kamu. Ya, demikian nak sebagai materi awal kita. Insya Allah bertemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.